Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kita kembali berjumpa dalam pembahasan kitab fikih sunnah bab muamalah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini, yaitu terkait definisi jual beli, hukum jual beli, dan hikmah jual beli. Kami bacakan terlebih dahulu. Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata al-bai, jual, dan asyira, beli, penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafaz yang sama dan pengertian berbeda. Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Hukum jual beli. Hukum jual beli didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Dari Al-Quran, Allah SWT berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Dalil sunnah, Rasulullah SAW bersabda, afdalul kasabi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Usaha yang paling utama atau afdal adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur. Berdasarkan ijma' ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah SAW hingga sekarang. Hikmah jual beli. Jual beli disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluasan bagi para hambanya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan, dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh karenanya, ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut, semuanya memerlukan pertukaran. Seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita bahas sedikit. Ya, ini ada bagian yang menarik, salah satunya adalah yang diangkat dalam bagian hukum jual beli, yaitu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa usaha yang paling utama atau afdal adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil jual beli yang mabrur. Ya. Jual beli sendiri sebenarnya merupakan salah satu jenis hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri. Tapi di sini diberikan penekanan terpisah, gitu ya. Ketika diberikan penekanan terpisah atau dipisahkan dari kata umumnya, ini menunjukkan bahwa memiliki kedudukan yang lebih spesial, gitu ya. Jadi di sini jual beli kedudukannya lebih spesial daripada usaha biasa. Ya. Nah, ini menunjukkan posisi atau kedudukan jual beli dalam syariat Islam. Yang kedua, posisi spesial itu juga, kedudukan yang spesial itu juga ditunjukkan dengan kata yang disematkan di sini dalam jual beli, yaitu jual beli yang mabrur. Ya. Nah, biasanya kata mabrur ini kalau kita lebih familiar dengan sebuah ibadah yang mahdoh, gitu ya. Dan yang paling terkenal adalah haji, ya. Haji yang mabrur. Ya, ini adalah puncak dari rukun Islam, ya. Haji yang mabrur. Nah, uniknya di sini jual beli ternyata juga diberikan kata yang sama, kata sifat atau kata keterangan yang sama, yaitu mabrur. Apa maknanya? Maknanya juga jual beli memiliki kedudukan sebagai sebuah ibadah yang tinggi, ya, dalam syariat Islam. Sebuah ibadah yang memerlukan perhatian tinggi dalam syariat Islam, ya. Jadi ini juga menunjukkan pentingnya kita membahas bab jual beli, ya, dalam fikih ini adalah karena mereka memang memiliki kedudukan yang penting, ya, dalam syariat dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa makna mabrur? Ya, mabrur itu artinya kebaikan yang banyak. Ya, jadi kalau haji mabrur tuh haji yang menghasilkan kebaikan yang banyak. Jadi pulang haji makin soleh, makin dermawan, makin menebar manfaat, ya, seperti itu kira-kira, ya, haji yang mabrur tandanya. Demikian juga dengan jual beli yang mabrur, maka jual beli yang menebar manfaat bagi banyak orang. Produk yang dijual bermanfaat, hasil penjualannya bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, buat tetangganya, buat orang-orang sekitarnya, karyawannya, dan seterusnya. Ini menunjukkan
tanda-tanda jual beli yang mabrur, ya. Yaitu banyaknya kebaikan yang dihasilkan dari amalan tersebut. Lalu bagaimana atau apa syaratnya sehingga sebuah jual beli itu dikategorikan jual beli yang mabrur? Nah, ini termasuk bahasan dari para ulama secara khusus, ya. Di antara syaratnya, ya, yang sering disebutkan oleh para ulama itu ada 2 yang besar. Ya, syarat yang paling dasar sudah jelas, ya. Dan selain 2 syarat ini, yaitu syarat yang paling dasar adalah jual belinya tidak melanggar syariat Islam. Ini syarat yang paling dasar, ya. Adapun 2 syarat tambahan yang dikhususkan untuk mengkategorikan sebuah jual beli sebagai jual beli yang mabrur, itu yang pertama adalah jujur. Yang kedua terus terang. Ya, ini 2 syarat, ya, agar menjadikan sebuah jual beli itu mabrur. Apa bedanya? Jujur dan terus terang, ya, sekilas kita melihatnya sama, tapi kalau ulama ini membedakan. Jujur itu kaitannya dengan bahasan kelebihan atau keunggulan sebuah produk atau barang dagangan, ya. Jadi tidak boleh itu mengklaim sembarangan, ya, produk kita adalah produk terbaik, paling bagus dan seterusnya gitu, tanpa ada data yang mendukung, ya. Karena kalau tidak ada datanya, ya ini maka menjadi klaim sepihak. Klaim sepihak berarti tidak jujur, ya, menyampaikan keunggulan-keunggulan produk yang masih tidak terbukti, masih kira-kira, ya. Hati-hati, ya. Hati-hati ingin menarik pembeli dengan kata-kata yang berlebihan, ya. Hati-hati. Nah, ini mungkin perlu menjadi perhatian, ya, bagi kita yang mungkin belajar ilmu marketing, ilmu iklan dan seterusnya. Hati-hati. Jangan ingin bombastis dalam mengiklankan sesuatu yang sebenarnya membuka peluang ketidakjujuran dalam menyampaikan keunggulan sebuah produk. Ini yang pertama. Yang kedua, terus terang. Apa itu maksudnya terus terang? Ya, para ulama menghubungkan terus terang atau menjelaskan itu bagian ini sebagai bahasan terkait kekurangan produk, ya. Jadi kekurangan produk itu juga harus disampaikan. Tidak boleh menyampaikan keunggulannya saja gitu kan, supaya orang tertarik membeli. Tapi kekurangan tidak disampaikan. Mungkin ini tidak cocok, produk ini tidak cocok untuk anak kecil, produk ini kurang cocok buat Anda karena Anda ternyata seperti ini, seperti itu dan seterusnya gitu. Jadi dalam menawarkan sebuah produk, yang penting orang beli gitu. Nggak usah dibilangin kalau ini nggak cocok buat dia dan seterusnya. Ini tidak boleh. Harus dijelaskan kalau ada kekurangan, atau lagi misalnya produk ini ada lecetnya, atau ini barang bekas, ini ada bagian yang sobek dan seterusnya, ya. Nah, itu harus dijelaskan. Harus berterus terang dalam menyampaikan kekurangan produk. Ya. Kita paham bahwa tidak ada produk yang sempurna pada dasarnya. Jadi sampaikanlah keunggulan dengan jujur dan berterus teranglah dengan kekurangan produk yang ada, ya. Dengan itu maka kita bisa mengamalkan jual beli yang mabrur, dan ini adalah ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik juga dalam bahasan fikih sunnah Said Sabiq ini adalah bagian hikmah jual beli yang di sini disebutkan bahwa sebagai keluasan bagi para hambanya maka disyariatkanlah jual beli ini. Ya, ini bagian bahwa syariat jual beli ini atau dibolehkannya atau disyariatkannya jual beli ini adalah bagian dari keluasan kasih sayang Allah kepada para hambanya. Karena kita sebagai manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, ya, maka ditempatkannya jual beli sebagai bagian dari syariat yang spesial ini, ya, memudahkan kita untuk sebenarnya beribadah kepada Allah sambil memenuhi kebutuhan kita. Ya, jadi bagian dari kasih sayang Allah pada kita. Ya, luar biasa bahwa jual beli kita itu ternyata ibadah. Jual beli kita itu ternyata berpahala. Inilah keluasan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya, ya, lakukan, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, demikian bahasan kita. Kita cukupkan di sini dulu dan akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.